Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam renungan mingguan kita yang pada hari ini saya yakin dan percaya kita semakin rindu di dalam Tuhan, kita semakin rindu tentang cinta kasih Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang ada di mana saja, saya yakin dan percaya kerinduan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Betapa hausnya kita, betapa laparnya kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan dan aktivitas kita yang lain. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kita mendengarkan renungan singkat ini ada 3 hal pesan Tuhan di dalam firman-Nya yang hari ini kita akan membacanya bersama-sama di dalam Filipi 1 ayat 8 berkata seperti ini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini ada pesan khusus yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, bahkan kita semua, agar kita selalu mengingat-ingat pesan Tuhan dan merenungkan, bahkan kita melakukan pesan Tuhan ini baik kepada diri kita sendiri, baik pun kepada orang lain. Nah, ketiga hal ini di dalam ayat ini Paulus dan Timotius betapa merindukan orang lain bersukacita di dalam Yesus Kristus. Tema atau judul pada hari ini di mana mereka merindukan orang lain bersukacita. Bukan hanya Paulus dan Timotius, tetapi saudara dan saya yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memberitakan, untuk menyiarkan kerinduan Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, 3 hal ini, 3 hal yang penting menjadi catatan kita hari ini. Bagaimana kita merindukan orang lain bersukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, pesan yang pertama, hal yang pertama, dengan rasa bersyukur dan sukacita, kita ingat mendoakan orang lain di dalam setiap doa-doa kita. Bukankah ini yang dirindukan Tuhan kepada kita dan yang harus kita lakukan agar orang lain bersyukur dan bersukacita di dalam Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan ini menjadi catatan kehidupan kita. Bukan hanya kita bersukacita aja di dalam Yesus Kristus, tetapi Tuhan merindukan agar saudara menjadi garam dan terang bagi orang lain, agar orang lain juga mengalami sukacita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 4 Tuhan berkata lewat firman-Nya kepada hamba-hambanya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ketika saudara mengambil dalam bagian ini untuk mendoakan orang lain, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati sukacita yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, ayat ini memberikan pesan yang sangat luar biasa. Inilah kehidupan orang Kristen. Berdoa harus dengan sukacita. Walaupun mungkin saat itu hatinya terluka, difitnah atau dibuli, tetapi demi kebaikan orang lain mendapat sukacita, kita sebagai orang percaya memiliki kasih Kristus yang merindukan orang lain bersukacita. Artinya ayat ini memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan merindukan bukan hanya saudara yang menerima sukacita, tetapi membagi sukacita
agar orang lain juga merasakan di dalam diri kita ada Kristus yang senantiasa memberkati mereka juga sukacita yang sangat luar biasa. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat Paulus dan Timotius yang merindukan orang lain bersukacita, yang kedua menjadi catatan penting kita, cintailah mereka, dan cinta yang berasal dari Tuhan Allah kita yang adalah kasih. Jadi cinta yang dimiliki oleh mereka, rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang telah Tuhan wahyukan, Tuhan pilih mereka, Tuhan panggil mereka, Tuhan memberikan hal yang sangat spesial. Apalagi mereka, apalagi saudara yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang spesial buat saudara dan saya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, Tuhan berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ayat 8 Tuhan berkata kembali, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah kekuatan bagi orang percaya. Itulah kekuatan saudara dan saya yang mengenal Kristus, yang tidak pernah kekurangan memberkati saudara dan saya di dalam sukacita kebersamaan kita lewat firman-firman-Nya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bukankah kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih? Jadi Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan, kasihilah mereka dengan lemah lembut seperti kita Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Karena kasih kita berasal dari Dia, yaitu Tuhan kita, dan kita mengenal Dia adalah sumber kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah saudara dan saya yang senantiasa selalu Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya untuk saudara dan saya memperoleh sukacita itu di dalam aspek kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, menjadi catatan kita hal yang terpenting lewat Paulus dan Timotius yang memberikan pesan hidup di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Yang ketiga, menjaga hubungan mesra dan saling mengampuni di antara kita. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya merasa bersyukur sampai saat ini saya merasakan kasih Tuhan menyertai saya. Walaupun di dalam pandemi ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saya kesehatan. Itu satu hal, harta yang sangat luar biasa. Nah, inilah pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan merindukan saudara dan saya, merindukan orang lain bersukacita di dalam Yesus Kristus. Menjaga hubungan mesra, selalu berkomunikasi dengan baik dengan orang, dengan saudara kita, dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari ada kerinduan kita agar orang lain mengalami sukacita di dalam Yesus Kristus. Ketiga hal ini pesan Tuhan lewat Paulus dan Timotius. Bagaimana hal kerinduan itu ditaruh Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita mempunyai kerinduan juga untuk membangun kerohanian orang, membangunkan iman orang lain, agar orang lain bersukacita di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini
memberkati saudara di dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, baik pun itu di tengah-tengah aktivitas yang lain, baik pun itu di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah kekurangan ide untuk memberkati saudara, agar saudara memiliki sukacita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan ketemu kembali di dalam minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.